Saya Elmi Wahitriani, mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 121705045. Saya memilih aplikasi Flip untuk mengerjakan tugas PBO. Tentang aplikasi Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank, di mana pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki pengguna. Kemudian Flip akan meneruskan transaksi ke rekening tujuan. Dengan ini pengguna dapat menghemat biaya admin. Yang di-highlight adalah menghemat biaya admin. Next, menu yang sudah tersedia dalam program yang saya buat ada menu transfer, pulsa HP, pakai data, token listrik, tagihan listrik, akhir PDAM, dan e-wallet. Ini ada gambaran umum tentang program yang saya buat, yaitu pada kelas user terdapat atribut phone number, email, full name, dan password. Nah, pada kelas ini, user diminta untuk daftar atau masuk. Apabila user memilih daftar, maka method yang dijalankan adalah register dan login. Sementara apabila user memilih masuk, maka metode login akan dijalankan. Terdapat kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini dijadikan parent class karena terdapat atribut yang diwarisi child class atau child class pada program saya itu menu-menu pada aplikasi Flip. Ini ada sedikit dokumentasi dari program saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan menampilkan source code program yang saya buat. Oke. Diawali dengan mengimpor dua kelas dari library Java, yaitu import Java Util Random dan import Java Util Scanner. Di sini juga ada use case yang sudah tersedia atau yang sudah saya garap dalam program yang saya buat. Next, yang pertama ada class user. Nah, class user ini menggunakan access modifier private pada atributnya, yaitu atribut phone number, atribut email, full name, sama password. Nah, semuanya ini menggunakan access modifier private atau dienkapsulasi menggunakan access modifier private. Lalu ada konstruktor, yaitu public user, di mana konstruktor ini tuh nanti digunakan untuk membuat objek di kelas main. Nanti ada. Next ada public void register dan login, di mana ini adalah method yang dijalankan ketika si user itu nanti memilih daftar. Jadi si user akan diminta memasukkan nomor HP, alamat email, nama lengkap, dan membuat password. Setelah itu program akan menampilkan akun Flip telah berhasil dibuat. Next, dilanjutkan dengan login, di mana si user diminta untuk memasukkan nomor HP atau email yang sudah tadi dimasukkan pada saat daftar atau register, lalu memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Dan apabila keduanya itu tidak sesuai, maka program akan mengulangi kembali ke si user diminta untuk memasukkan nomor HP atau email dan memasukkan password. Dan apabila sesuai, maka akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Selamat datang, full name. Next, ada juga method yang langsung login atau masuk. Nah, di sini sudah tersedia nomor HP dan emailnya sama passwordnya. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nomor HP atau email, memasukkan password. Nah, dan apabila si user tidak sesuai memasukkan data-datanya dengan ini, maka akan ulang kembali ke method login dari awal, disuruh memasukkan lagi nomor HP atau email sama passwordnya. Dan apabila sesuai, maka akan melanjutkan ke yang selanjutnya. Mohon maaf ya, sedang batuk ya, jadi mohon dimaklumi. Next, ada kelas transaksi, di mana kelas ini adalah kelas abstrak. Menggunakan access modifier protected pada atribut ID transaksi, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kenapa menggunakan protected? Karena yang saya tahu, access modifier protected itu bisa digunakan, si atributnya tuh kalau misalkan menggunakan protected, atribut ini tuh bisa digunakan di kelas turunannya. Nah, karena si kelas transaksi ini adalah kelas abstrak sekaligus menjadi parent class. Jadi anak kelasnya tadi adalah menu-menu dari aplikasi Flipnya. Lalu ada konstruktor dan ada method abstrak, di mana method abstrak ini tuh dideklarasikan tanpa implementasi. Nah, implementasinya nanti diimplementasikan di kelas turunannya. Nah, pada kasus saya, kelas turunannya itu adalah kelas-kelas adalah menu-menu pada aplikasi Flip. Method abstraknya adalah display transaksi. Next, yaitu kelas transfer extend transaksi. Nah, extend ini menandakan bahwa transfer itu inheritance dengan transaksi, alias transfer itu adalah anak kelas atau child class dari super kelasnya, yaitu transaksi. Jadi si transaksi ini sebagai parent class. Menggunakan access modifier private pada atributnya, yaitu ada bank tujuan, nomor rekening, metode transfer, sama jumlah transfer. Next, ada konstruktor, dan itu diambil dari superclass atau tadi kelas transaksi. Lalu ada method transfer, di mana method transfer ini itu untuk memproses transfer. Si user diminta untuk memilih bank tujuan, memasukkan rekening tujuan, memasukkan jumlah transfer minimal adalah 10.000, dan jika kurang maka tidak bisa. Next,
si user diminta untuk memasukkan pilih metode transfer. Setelah itu program akan menampilkan metode transfer yang sesuai dengan pilihan user. Nah, selanjutnya ini adalah implementasi dari method abstrak, yaitu display transaksi yang tadi di kelas transaksi. Di sini di override atau ditimpa salah satu dari polymorphism. Kenapa di override? Karena di sini tuh nggak ada parameter, dan isi dari method abstrak ini itu adalah implementasi dari method abstrak pada kelas transfer adalah ini detail dari kelas transfer. Memproses transaksi transfer, lalu ada ID transfernya, tanggal, bulan, dan tahunnya. Next, kelas pulsa. Nah, kelas pulsa extend transaksi. Nah, kelas pulsa ini juga adalah child class dari transaksi atau anak kelas dari sebelah transaksi. Ada akses modifier private untuk nomor HP, jumlah pulsa, sama metode transfer. Nah, di sini ada konstruktor juga. Lalu ada method beli pulsa. Nah, ini tuh digunakan untuk proses beli pulsanya. Si user diminta untuk memasukkan nomor HP, jumlah pulsa, dan memasukkan jumlah pulsanya itu tidak boleh kurang dari Rp5.000. Lalu si user diminta untuk memilih metode transfer, dan program akan menampilkan metode transfer sesuai dengan apa pilihan user. Nah, ini juga implementasi dari method abstrak yang ada di kelas abstrak transaksi. Di override dan menampilkan ini. Memproses transaksi pembelian pulsa. ID transaksi, tanggal, bulan, tahun. Next, ada kelas paket data. Extend transaksi. Nah, paket data juga adalah anak kelas dari transaksi. Menggunakan akses modifier private pada atributnya. Lalu ada konstruktor dan method void beli paket. User diminta untuk memasukkan nomor HP, dan program akan menampilkan beberapa pilihan paket data yang tersedia. Lalu si user disuruh memilih paket data, dan user diminta untuk memilih metode transfer, dan program akan menampilkan metode transfer sesuai pilihan user. Dan ini adalah implementasi dari method abstrak, yaitu public void display transaksi dan menampilkan ini. Next ada kelas token listrik. Nah, kelas token listrik ini menggunakan atributnya menggunakan akses modifier private. Ada nomor meter, jumlah harga, metode transfer, nominal token, dan ada konstruktor di sini. Dan ini diambil dari ini pewarisan dari ibu kelasnya atau parent kelasnya. Parent kelas yaitu transaksi tadi yang di atas. Next ada metodenya, yaitu metode beli token listrik, yaitu digunakan untuk menjalankan proses beli token listrik maksudnya. Diminta untuk memasukkan nomor meter atau ID pelanggan, dan program akan menampilkan nominal token yang tersedia, dan user diminta untuk memilih. Lalu user diminta untuk memilih metode transfer, dan program akan menampilkan metode transfer sesuai dengan pilihan user. Dan ini juga ada lagi implementasi dari method abstrak yang ada di kelas abstrak transaksi, yaitu method abstrak display transaksi. Dan ini implementasinya. Next ada kelas tagihan listrik, extend transaksi. Nah, tagihan listrik juga merupakan child class dari transaksi. Terdapat akses modifier private pada atribut kelas transaksi, yaitu pada ID pelanggan, metode transfer, sama tagihan. Dan ini ada konstruktor, mana diambil dari superclass atau parent class tadi, yaitu transaksi. Yang menyebabkan mengapa itu tuh inheritance. Ada ini. Ada atribut yang sama dengan kelas induk kelasnya. Next ada method untuk proses membayar tagihan listrik, yaitu bayar tagihan listrik. User diminta untuk memasukkan nomor meter atau ID pelanggan. Lalu program akan menampilkan detail serta tagihannya, jumlah tagihan yang harus dibayar. Lalu user diminta untuk memilih metode transfer. Dan ini adalah implementasi dari method abstrak display transaksi yang tadi didefinisikan di kelas induk, yaitu transaksi. Next, kelas air PDAM extend transaksi. Nah, ini juga salah satu menu yang mewarisi atribut dari transaksi, menggunakan akses modifier private pada atribut kelas air, pada atribut yang ada di kelas air PDAM. Ada konstruktor, lalu ada metode untuk proses bayar air PDAM. Bisa diminta untuk memasukkan wilayah, masukkan nomor meter dan ID pelanggan, lalu sistem akan menampilkan detailnya, dan user diminta untuk memilih metode transfer, dan
sistem akan menampilkan sesuai dengan apa yang dipilih oleh si user, metode transfer apa yang dipilih oleh si user. Lalu ini juga ada detailnya, yaitu implementasi dari kelas abstrak transaksi, di mana di dalamnya itu ada metode abstrak display transaksi, dan ini adalah implementasinya. Next ada kelas e-wallet, yaitu menggunakan access modifier private pada atributnya. Ada jenis e-wallet, nomor HP, jumlah top up, metode transfer. Di sini juga ada konstruktor, lalu ada metode untuk menampilkan detail top up, yaitu public void tampil info top up. Next ada top up e-wallet, yaitu ini metode ya, sebuah metode untuk proses top up e-walletnya. Diminta untuk memilih e-wallet yang akan di top up apa, lalu memasukkan nomor dari e-walletnya, memasukkan jumlah top up-nya, dan juga si user diminta untuk memilih metode transfer. Dan si sistem akan menampilkan metode transfer sesuai dengan pilihan si user. Dan ini adalah implementasi dari metode abstrak yang ada di kelas abstrak transaksi tadi. Next ada program utamanya. Yang pertama ini ada pembuatan objek dari kelas user. Tadi kan ada konstruktor ya di sini. Nah, di sini. Nah, ini tuh gunanya untuk membuat objek dari kelas user. Nah, ini. Lalu ini perintah-perintahnya, ayo gabung ke Flip, mau daftar atau masuk. Kalau milih satu langsung daftar dan menjalankan metode registrasi dan login. Lalu dilanjutkan dengan memilih jenis transaksi apa. Dan ini apabila kita memilih transaksi, misal transfer, ini ada membuat objek transfer, yaitu dengan nama transfer, lalu memanggil transfer dari kelas dengan objek transfer, memanggil method transfer, lalu juga memanggil method abstract display transaksi. Semuanya sama. Ini juga tentang pemanggilan pembuatan objek dan memanggil method-methodnya. Nah, terus juga ini ada login. Nah, apabila si user tadi langsung memilih masuk, maka method login akan dijalankan. Dan dilanjutkan dengan memilih jenis transaksi apa yang diinginkan oleh user. Dan ini ada pembuatan objek, ini juga, dan pemanggilan method. Nah, di sini juga tersedia apabila transaksi sudah dilakukan, maka ada sistem akan menampilkan apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Jika 1, maka menampilkan lagi menu-menu tadi. Jika 0, maka selesai. Nah, demikian yang dapat saya paparkan dari program saya. Di sini saya sudah menggunakan 4 pilar OOP, yaitu ada enkapsulasi, abstraksi, polymorphism, dan inheritance. Nah, untuk abstraksi tadi ada pada kelas abstrak transaksi, dimana di dalamnya juga ada metode abstraknya yang diimplementasikan pada kelas turunannya. Dan kelas turunan ini kan berarti kan si transaksi ini memiliki kelas turunan atau inheritance dengan anak-anak kelasnya atau child kelasnya. Inheritance sudah masuk dalam program saya. Ada enkapsulasi, dan setiap program itu pasti sebenarnya tergantung bisnisnya, tergantung programnya, kita mau memberi akses modifier apa pada pada atributnya, itu sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada private, protected, public juga. Terus ada polymorphism. Nah, polymorphism itu diimplementasi pada kelas abstrak tadi ya. Yang mengimplementasi, tadi kan kelas abstrak tuh ada di kelas abstrak transaksi punya method abstrak transaksi, dan ini tuh diimplementasinya tuh di override karena isinya tuh beda-beda. Nah, isi tidak memiliki parameter dan isinya tuh beda-beda, jadi ditimpa gitu. Jadi pada program saya sudah mengimplementasikan 4 pilar OOP tersebut. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan melanjutkan program saya sampai selesai, sampai menu-menunya lengkap, insya Allah. Cukup dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya maaf tadi saya lupa tidak mengerun program saya. Mari kita run programnya.
Oke, di sini diminta untuk memilih daftar atau masuk. Nah, kita coba untuk daftar. Kita masukkan nomor HP 082134637184. Ini misal ya. Lalu kita masukkan email, misalnya elmiwahyu@gmail.com. Masukkan nama lengkap Elmi Wahyu Yani. Buat password misalnya 1217. Akun Flip telah berhasil dibuat. Lalu diarahkan untuk masuk ke akun atau langsung login. Nah, masukkan nomor HP atau email lagi. Itu harus menggunakan nomor HP yang ini atau email yang ini. Kita samakan 0821346371. Lalu kita masukkan password 1217 dan ya, selamat datang Elmi Wahyu Triani. Nah, kalau misalkan nomor HP atau email dan passwordnya itu nggak sama data yang di awal, maka ini tuh akan mengulang di mana si user diminta memasukkan nomor atau email lagi sama password yang masukkan password lagi. Lalu diarahkan ke menunya. Misal kita pilih salah satu, misal mau transfer. Karena yang di-highlight dari aplikasi ini tuh transfernya, di mana transfer tuh tidak memakan biaya admin yang besar. Kita pilih satu, pilih bank tujuan. Misal saya mau ngirim ke rekening BSI, tapi saya nggak punya akun BSI, nggak punya ATM BSI. Lalu masukkan nomornya, misal nomor rekening. Masukkan jumlah transfernya. Transfer tidak boleh dari 10.000. Kita mau transfer 2 juta. Lalu kita disuruh untuk memilih metode transfer. Nah, metode transfer tuh bank atau ATM yang kita punya. Misal saya punyanya BRI, maka si Flip akan menampilkan rekening BRI. Nah, jadi kita harus mentransfer ke rekening Flip ini. Ini tuh rekening Flip yang BRI, dan nominal transfernya itu adalah Rp2.486. Jadi bisa dibilang biaya adminnya itu cuma Rp486. Ini juga bisa jadi kode unik dari si Flipnya. Jadi kita harus sesuai memasukkan nominal transfernya tuh segini dengan nomor rekeningnya tuh ini. Dan ini ada detail transaksinya, ID transaksi sama date-nya 17/5/2023. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Misal, oke, iya, berarti 1. Kita diarahkan lagi ke menu utama. Sebenarnya semuanya itu sama. Kalau pulsa tinggal memasukkan nomor HP-nya. Oke, kita coba yang kedua, nomor HP 2134637184. Jumlah pulsanya misal 15.000. Metode transfernya kita mau bayar pakai BRI. Dan Flip akan menampilkan ini dengan membayar Rp15.705. Jadi ini bisa dibilang biaya adminnya sangat murah. Next, apakah ingin kembali ke menu utama? Ya, 1. Misal kita mau beli pakai data, berarti pilih 3 nomor HP-nya. Lalu program akan menampilkan pilihan pakai data. Kita pilih misal mau beli yang 9 GB, berarti nomor 4. Terus pilih metode transfer, misal dari ATM Mandiri. Dan Flip akan menampilkan ini. Kita kembali ke menu utama lagi. Kita pilih misal mau beli token listrik. Kita masukkan nomornya. Nah, kita mau beli yang berapa nih? Misal mau beli yang 100.000. Nah, kita disuruh memilih metode transfer, misal BRI, dan Flip akan menampilkan ini. Lalu kita kembali ke menu utama lagi, kita pilih tagihan listrik. Kita mau bayar tagihan listrik. Nomor pelanggannya, misal, nah, maka akan muncul ID pelanggan ini dan nomor pemiliknya, nama pemiliknya, dan tarifnya. Kita disuruh membayar 200.000. Nah, disuruh memilih metode transfernya. Misal kita mau transfer lewat BNI. Dan ini menampilkan rekening BNI Flip, dan ini jumlah nominal yang harus ditransfer. Next, kita pilih lagi membayar air PDAM. Masukkan wilayah Bandung. Nomor meternya. Lalu pilih metode transfer. Misal dari BCA. Nah, Flip akan menampilkan nomor rekening BCA Flip, dan kita harus membayarnya ke sini dengan nominal ini, 50.824. Next, lanjut ke menu utama lagi. Misal kita mau top up e-wallet, berarti kita pilih nomor 7. Misal mau top up OVO. Nomor OVO-nya kita masukkan. Next, jumlah top up. Misal mau top up 50.000. Nah, terus pilih metode transfer ya. Misal mau metode transfer lewat BNI nomor 2. Dan program akan menampilkan transfer ke rekening BNI-nya, Flip BNI ini, dengan nominal transfer sekian, dan detail transaksinya tuh jenis e-wallet OVO, nomor HP-nya sekian, sama jumlah top up-nya tuh sekian.
lalu ada ID transaksinya dan tanggal transaksinya. Kita kembali ke menu utama. Dan seperti itu teman-teman, kurang lebih program yang saya buat, dan ini akan dilanjutkan lagi untuk melengkapi menu-menu yang belum terrealisasi dalam program saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.